Halo, selamat sore. Jadi di kesempatan kali ini saya Olivia akan melakukan wawancara mengenai perkotaan. Nah, di sini ada teman saya sebagai narasumbernya. Bisa perkenalan diri dulu? Halo semua, nama aku Erisa, NRW ku 130120007, jurusan Ilmu Ekonomi Bisnis Internasional. Halo Erisa, kalau boleh tahu asal kamu dari mana nih? Asalku dari Surabaya. Kayak dari kecil emang tinggal di Surabaya atau kayak pernah pindah-pindah gitu? Dari kecil memang di Surabaya, kalau buat kota-kota lain mungkin cuma buat staycation aja. Oke, sebelum aku tanya lebih lagi, aku mau tanya apa kabar kamu selama PPKM level 4 ini, selama di pandemi ini? Kayak pernah nggak sih pengen merasa liburan gitu? Wah ya bosan banget ya di rumah, jadi selama sebulan nggak pergi-pergi gitu, jadi pengen banget liburan buat refreshing diri gitu, biar nggak bosan di rumah. Ya benar sih. Dan tentang liburan, kamu udah pernah pergi liburan kemana aja sih? Mengunjungi kota mana aja? Buat kota sendiri ada Denpasar, Jakarta, Batu, Malang, sama Surabaya sih sebagai kota tinggal. Oke. Terus dari kota-kota yang pernah kamu kunjungin itu, kamu merasa nggak sih ada kayak perbedaan signifikan dari satu kota ke kota yang lainnya? Kalau ada itu apa? Perbedaan signifikan pasti ada ya. Kalau misalnya Denpasar itu kan punya budayanya sendiri, terus kental juga, terus masyarakatnya juga ramah. Kalau dari Jakarta sendiri, tempat-tempatnya itu banyak, terus gedung-gedung tinggi semua kan, terus jalanannya juga padat, rame, macet itu. Kalau di Surabaya sendiri sama sih, kurang lebih sama Jakarta, cuman mungkin bedanya nggak sepadat yang di Jakarta. Kalau Batu sama Malang sama aja sih, kayak sejuk, tempatnya nyaman buat ini sih, liburan aja. Oke, jadi kayak Jakarta sama Surabaya nggak jauh beda gitu ya. Terus kamu ke kota-kota itu untuk tujuan study tour atau liburan gitu? Kalau tujuannya, kalau ke Jakarta mungkin temu kangen ya sama keluarga, karena keluarga aku sebagian besar di Jakarta. Terus kalau Denpasar itu karena dulu tuh SMP habis lunas, jadi ada kayak satu angkatan itu pergi liburan ke Bali. Kalau Batu sama Malang ya sama keluarga gitu, nginep di satu villa. Oh, oke, jadi untuk liburan ya, kalau yang sama Malang itu. Terus kamu berapa lama kamu liburan di sana? Kalau buat Jakarta karena memang ketemu sama keluarga jadi lebih lama, kayak 1 minggu 2 mingguan. Kalau yang Batu sama Malang mungkin sehari 2 harian gitu sih. Jadi aku dengar kamu sama teman-teman kamu pergi ke Batu Malang. Nah, kamu kenapa kok milih Batu Malang sebagai tempat destinasi yang sama teman-teman gitu? Karena di Batu sama di Malang deket ya sama Surabaya buat perjalanan, ketimbang ke Bali kan jauh banget ya. Terus kayak tempatnya sejuk, adem, dingin, ketimbang di Surabaya kan panas banget. Pengen cari suasana baru sih kalau di sana. Ya, benar sih. Terus kesan kamu pertama kali nih waktu datang ke kota, entah itu Malang, Jakarta, itu kesanmu apa sih? Kayak tentang mungkin penduduknya atau kotanya kayak gimana gitu? Kalau kesannya Jakarta, aku bisa bilang cukup padat ya. Karena kalau misalnya aku pergi di Jakarta Barat sendiri pun, buat ke satu tempat ke tempat yang lain tuh butuh kurang lebih 1 jam gitu. Itu lumayan lama sih, lama di perjalanan ketimbang cuman makan doang cuma bentar gitu. Terus kalau di Batu sama Malang kesannya enak aja sih, suasananya, hawanya kayak gitu ketimbang Surabaya. Terus kalau Denpasar itu unik budayanya. Oh, budayanya kayak kental gitu ya Mas ya. Oke, terus cara kamu ke kota-kota kayak Jakarta, Malang itu kamu naik apa sih? Kalau ke Jakarta, aku selalu naik pesawat sih, karena kan lebih efisien juga, cuma 1 jam 2 jam ketimbang naik mobil. Terus kalau ke Batu sama Malang naik mobil pribadi sih, soalnya kan deket juga kan, lewat tol gitu udah cepet sih, sekitar 2-3 jaman gitu pasti udah nyampe. Nah, kamu Oke, gimana? Kalau ke Bali kemarin aku pakai bus terus ke pelabuhan gitu sih. Oke, nah waktu kamu ke sana ke Malang itu kan naik mobil. Nah, kamu pernah nggak sih kayak ngerasa bergeronjal gitu waktu lewat mobil itu karena jalannya berlubang atau bergelombang gitu? Kalau selama aku pergi ke Batu ke Malang kan selalu lewat tol, jadi nggak pernah yang menemukan jalanan bergelombang gitu sih, jadi udah aman-aman aja selama perjalanan.
Tapi kalau di Surabaya tempat tinggalmu saat ini ada nggak sih kayak jalan bergelombang gitu? Kalau di Surabaya sih pasti banyak ya, karena memang jalanannya sering banget dilewati sama truk-truk besar yang angkutannya 1 ton lebih gitu. Um, lumayan banyak ya di Surabaya. Terus menurutmu berlubang terus bergelombang itu apakah merupakan kegagalan dari pengelolaan suatu prasarana atau bangunan gitu nggak? Kalau kegagalan sendiri sebenarnya nggak seberapa ya, karena memang kalau ada masalah memang harus cepat-cepat diselesaikan kan. Biasanya sih lumayan cepet sih kalau pemerintahan Surabaya buat tangani masalah-masalah bergelombang gitu. Jadi menurutku udah cukup bagus buat penanganannya gitu. Ya berarti cepat ya. Terus aku mau tanya nih, dari beberapa kota yang pernah kamu kunjungin, satu kota yang menurutmu paling berkesan, paling bagus di antara yang lainnya itu apa? Mungkin Bali ya, karena Bali kan kotanya kecil. Jadi kalau misalnya ke satu tempat ke tempat lain tinggal jalan kaki sebenarnya oke-oke aja. Jadi nggak perlu harus transportasi yang sampai lama banget dan juga lebih efisien aja sih. Terus kalau misalnya dibandingin sama tempat tinggalmu saat ini di Surabaya, kamu lebih milih tinggal di Surabaya atau pengen di Denpasar atau di Bali? Kalau buat kota tinggal sendiri, aku tetap pilih kota Surabaya, karena kalau misalnya udah tinggal di Bali, udah kebiasaan di Bali kan udah sering keluar-keluar di Bali, udah bosen gitu. Jadi menurutku tetap tinggal di Surabaya. Kalau misalnya memang untuk liburan, ya ke kota Bali, it's okay. Oke. Terus ngomongin tentang Surabaya, ini kamu ada nggak sih hal yang kamu kurang suka dari kota Surabaya itu kayak infrastrukturnya? Kalau di Surabaya yang nggak suka, mungkin aku sebagai pengendara jalanan gitu ya, sering banget menemukan bemo-bemo itu yang berhenti sembarangan gitu. Jadi aku kepengen banget pemerintahan Surabaya bikin halte bemo mungkin ya, supaya mereka tuh punya tempatnya sendiri, nggak tiba-tiba berhenti di tengah jalan yang bikin jalanan tuh jadi macet ke belakang. Oke. Jadi kayak bikin halte bemo sendiri gitu ya. Terus kemudian nanti kan udah yang berkesan nih. Terus kamu ada nggak sih kayak kota yang menurutmu kayak nggak berkesan atau kamu kurang suka dari kota-kota lainnya gitu? Kalau kesan buruk sih sebenarnya nggak ada selama ini ya. Jadi nggak pernah ada di satu kota yang bikin memori buruk gitu, nggak ada. Ya berarti nggak ada ya. Terus menurutmu gimana sih idealnya kota itu? Apakah harus ada kayak pepohonan, harus ada mall, harus ada sarana apa gitu? Sebenarnya kalau mall itu tergantung sih, sesuai kebutuhan juga. Kalau misalnya mall itu dibangun buat memenuhi kayak orang itu nggak perlu harus pergi ke sini ke sana buat nyari sesuatu barang, udah ada tersedia lengkap di satu mall kan, itu lebih efisien gitu ya buat waktunya. Jadi nggak perlu repot jalan-jalan terus gitu kan. Kalau pepohonan kan memang harus ada di setiap kota biar oksigen mengalir gitu. Oke. Terus bicara tentang perkotaan nih, nah pasti ada kan ya kayak kota yang lebih diminati atau kota yang lebih terkenal gitu kan. Nah, menurutmu gimana sih kota yang kurang diminati sama orang-orang ini bisa jadi lebih bersaing sama kota-kota besar atau kota yang lebih terkenal gitu? Nah, itu mungkin bisa ditingkatin dari wisatanya sendiri. Kayak misalnya di Jakarta punya Monas, kayak punya ikon. Di Surabaya punya Tugu Pahlawan. Jadi punya ciri khas khusus di satu kota itu biar kota itu tuh terkenal gitu. Terus bisa juga lewat transportasinya. Jadi kalau misalnya aku dari Surabaya mau ke kota X, nah di kota X ini nggak ada bandara. Jadi aku nggak bisa nih harus pergi lagi dari misalnya naik perahu atau harus menempuh bus berapa lama lagi, itu kan lebih ribet gitu. Jadi menurutku dari transportasi dan juga wisata sih. Oke, terus kamu kan sebagai mahasiswa nih, terus gimana sih cara membantu pemerintah untuk bisa kota jadi lebih terkenal, misalnya kayak kota Surabaya jadi lebih terkenal gitu? Nah, sebagai mahasiswa kan kita punya ilmu nih. Nah, dari ilmu itu kita kembangin gitu jadi prestasi. Misalnya di ibu kota punya kompetisi bisnis atau sains kah atau apa gitu. Kita bisa mewakili diri kita sebagai perwakilan kota Surabaya. Nah, kalau misalnya kita menang nih, nah dari kota-kota yang lain bisa ngelirik nih, oh ternyata di Indonesia tuh punya nama kota Surabaya ya. Oh, jadi kayak dari pendidikan dulu ya. Nah, pertanyaan
terakhir nih, menurut kamu, apakah pembangunan infrastruktur di Indonesia ini sudah adil dan sama satu sama lainnya gitu nggak? Setiap perkotaan? Untuk sama sih kayaknya nggak perlu sama ya, karena kalau misalnya perbedaan itu pasti ada. Misalnya di Jakarta, infrastrukturnya pasti lebih maju ketimbang kota-kota kecil lainnya. Karena banyak orang itu pasti pergi ke Jakarta buat nyari uang dan lain-lain kan. Pasti banyak banget harus menyediakan transportasi umum kayak Transjakarta, MRT kayak gitu. Sedangkan di kota-kota kecil kan tidak banyak masyarakat, jadi jalanannya lebih longgar, jadi nggak perlu ada MRT buat mempercepat perjalanan yang biasanya cuma 5 menit, buat apa ada MRT kayak gitu. Oke, jadi di Indonesia ini nggak bakal kayak sama satu sama lainnya gitu ya setiap kota. Oke, Ya. pertanyaan benar-benar terakhir nih. Jika pandemi udah selesai, kamu pengen ke kota mana nih? Kalau pandemi udah selesai, aku pengen ke Nusa Tenggara situ sih, kayak Lombok kayak gitu-gitu sih seru banget kayaknya. Kenapa kamu Destinasi gitu? buat ya destinasinya buat tenangin diri, refreshing, buat ingat pemandangan juga gitu. Oke, cukup sekian wawancara sama kamu, Terus terima kasih buat waktunya.